Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama hendaklah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, dan kesehatan, dan yang lain-lainnya. Dan juga adalah nikmat yang paling besar dari segala nikmat, yaitu adalah zahirnya Nabi kita ke dunia, lahirnya Nabi kita ke dunia. Itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan untuk alam semesta ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan atas junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikut hingga hari kiamat. Yang ulun hormati para habaib, para syaraib, yang ulun hormati alim ulama dan juga tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat. Mudah-mudahan dengan barokah berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, dengan satu tujuan niat kita adalah untuk menyelenggarakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menurunkan limpahan rahmatnya yang maha pengasih lagi maha penyayang, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Dan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, di ketika Sayyidah Aminah mengandung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka timbul segala keajaiban-keajaiban yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu, lamma aradallahu khalqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi batni ummihi Aminah lailatul Rajab, wa kanat lailatul jumu'atin, amara ridwana khazinal jinan an yabtahal firdaus wa nana munadin fis samawati wal ard
ala innan nurul makhzum al maknun alladhi yakunu minhun nabiyul hadi yastakiru fi hajil laylati fi batni ummihil ladhi fihi yatimmu khalquhu wa yakhruju ilan nasi basyiran wa nadhira. Di ketika Sayyidah Aminah ditakdirkan oleh Allah kawin dengan Sayyiduna Abdullah, dahulunya Sayyiduna Abdullah ini adalah orang Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah. Sidin diajak oleh ayahnya yang bernama Abdul Muthalib pergi ke kota Mekah Al-Mukarramah. Sayyiduna Abdullah ini dahulunya dirabutakan oleh para wanita-wanita, perempuan-perempuan yang ada di kota Madinah. Ratusan perempuan semuanya kepingin menjadi istri, bersuamikan Sayyiduna Abdullah bin Abdul Muthalib. Semuanya itu setiap melihat Abdullah, Sayyiduna Abdullah, jatuh cinta karena bercahayanya di dahinya Sayyidina Abdullah, ada di situ nur cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang awal diciptakan Allah itu turun menurun ke Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, terus menerus Nabi Yusuf, Nabi Isa dan seterusnya. Nah, itu cahaya itu berpindah-pindah, tak harus berpindah-pindah cahaya itu. Lamma khalaqal Adam ja'ala dzalika nur fi zuhri fakana yalma'u fi jabinihi wa yaqbi ala sairi nuri. Waktu Nabi Adam, Sidin, dimasukkan oleh Allah jantung cahaya itu yang dahulunya adalah tanah dibentuk di dalam surga, masuk cahaya ke batang tubuh Nabi Adam yang asalnya dari tanah, lalu hidup Nabi Adam alaihissalam. Jadi cahaya itu sama dengan adalah ruh sama dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ampih menjadi tanah, menjadi daging. Tubuh Nabi Adam alaihissalam sempurna dengan indahnya, dengan barokah, ada cahayanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi kita belum lahir lagi. Kemudian para malaikat pada saat itu berombong-rombong di belakang Nabi Adam karena cahaya itu berpindah-pindah, bisa ke belakang, bisa ke muka, ke dahi Nabi Adam alaihissalam. Nah, para malaikat ini setiap berpindahnya cahaya di batang tubuhnya Nabi Adam alaihissalam, maka para malaikat ini di situ juga. Nah, berombong banyak di situ berjurut hendak melihat cahaya yang asalnya di johir belakang di tulang sulbi. Kemudian berpindah pulang fi jabinihi, di dahi Nabi Adam alaihissalam. Nah, di sini pulang cahaya nur kita berpindah di Nabi Adam alaihissalam. Berjurut pulang malaikat kemukaan melihat Nabi Adam ini, kada kau melihat di belakang, kada kau melihat di dahi, kada kau melihat cermin dahulu kada. Nah, kemudian ujar Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, perlihatkanlah ulun jua apa yang dilihat oleh malaikat. Maka Allah pun memindah cahaya yang asalnya di tulang sulbi di belakang, kemudian berpindah ke dahi, dan akhirnya Allah pindah ke jempol tangan Nabi Adam alaihissalam. Nah, ke sini akhirnya cahaya tadi
Nabi Adam ini saking melihat cahaya itu takjub kagum, kada pernah melihat, padahal Nabi Adam diciptakan di dalam surga, sudah melihat keindahan surga, melihat cahaya itu, nah terpana dan takjub dan kagum, sehingga Nabi Adam alaihissalam ini saking mahabbah cintanya langsung mencium akan jempol tangannya. Habis itu bang dikucup oleh Nabi Adam dan dipustakan sidin ke mata. Nah, dipustakan sidin ke mata. Kejadian ini setelah Nabi lahir diceritakan oleh malaikat Jibril bahwasanya Nabi Adam macam ini melihat cahaya pian waktu itu. Nah, supaya apa Jasirin? Nah, waktu kita mendengar supaya terang mata. Waktu kita mendengar azan dikumandangkan kalimatnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nabian usahakan baca ayat di rumah. Marhaban bihabib qurrati ain Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kucup hanya sapakan ke mata supaya terang mata kita, terang mata hati kita Jasirin. Atau pian bersalawat aja. Nah, langsung pian kucup hanya sapokan ke mata lah, supaya mata kita terang, diperlihatkan Allah pandangan-pandangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau pian Jasidin ketika hendak berudu sambil membaca selawat mata, Allahumma sholli ala man tobat ala kabihi ainu qatadah. Nah, sapuakan ke mata pian, kan banyu udu tadi pian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut, ke hidung, lalu membasuh muka. Nah, sambil kita berselawat Allahumma sholli ala man tobat ala kabihi ainu qatadah. Tapi hakikatakan tangan pian ini adalah tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyimbur mata pian ini sambil kita berselawat tadi supaya terang mata sampai ke tuha. Nah, kada buram ditambah oleh Allah cahaya mata kita dengan barokah salawat tadi. Salawatnya Allahumma sholli ala man tobat ala kabihi ainu qatadah. Nah, ini dari guru pengasuh di Pagatan Guru Gapar. Sidin dapat ijazah bacaan salawat ini dari guru Bangil di Jawa. Nah, Sidin memberitahu ulun ini bacaannya supaya terang mata Jasidin, karena ini pernah kejadian orangnya anum buta matanya kada melihat. Nah, lalu dengan senangnya orang tadi membaca selawat tadi sambil nyoba wudu, nah sedih dalam keadaan anum buta mendadak, Pak asalnya kada buta, sedihnya luar biasa. Dibacanya terus selawat ini dikasayakan matanya, tapi dihakikatakan tangannya ini adalah tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya beransur-ansur dikembalikan oleh Allah matanya melihat lagi dengan berkah salawat tadi. Nah, tuh hafalnya kalau pian lah Allahumma sholli ala man tobat ala kabihi ainu qatadah. Rasanya ada catatannya lawan guru Wardi, minta ke nabian ijazahnya nya dapat lah. Nah, kada boleh pengasit, harus dijulungi karena catatakan. Nah, Allahumma sholli ala man tobat ala kabihi ainu qatadah. Itu dulu sahabat bernama Qatadah. Nah, selesai peperangan Sidin terluka pas kena tumbak di mata. Kena tumbak di mata. Kemudian disimbur oleh Nabi. Nah, di mata Jasidin. Nah, disitulah terlahir namanya timbulnya sholawat ala man tobat ala kabihi ainu qatadah tadi. Nah, bagus banget pian baca itu. Setiap kali pian hendak berudu, basuh tangan, berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, membasuh muka kalau kita 3 kali, sambil menghapus dosa yang ada di wajah sebelum nawaitul udunya, sebelum berniat. Nah, baca Allahumma sholli ala man tobat ala kabihi ainu qatadah. Percikan banyu itu hakikatkan ini tangan Nabi. Nah, jangan tangan pian,
tangan nah dihakikatakan, oh ini Nabi yang menyimburi mataku. Nah insya Allah berterang jasidin. Yang kabur insya Allah diterangi, yang sudah terang ditambah terang lagi. Lagi pula kita membaca itu mengandung salawat pulang, dan Allah menurunkan 10 kasih sayang rahmatnya kepada orang yang membaca sekali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baca terus tuh jasidin. Kemudian kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu, Allah menghendaki menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cahaya itu mula-mulanya disimpanlah kepada orang-orang pilihan kekasihnya Allah, para nabi tadi, sampai terus menerus, akhirnya sampai kepada Sayyiduna Abdul Muttalib, dan begitu dinikahkan oleh ayahnya ke kota Madinah Al-Munawwarah seorang perempuan yang bernama Sayyidah Aminah. Nah, malam Jumat di bulan Rajab, malam Jumat berhubungan intim, lalu berpindah cahaya tadi ke rahimnya Sayyidah Aminah, berpindah ke sana. Nah, yang asal mulanya Sayyidina Abdullah ini disenangi oleh semua perempuan-perempuan, ratusan perempuan jatuh cinta kepada Sidin. Begitu sudah kawin, mendadak ratusan perempuan mati mendadak. Mati berataan. Engke apa cahaya itu pian bayangkan, sampai macam kada ingat lagi bebina ini jantungan langsung mati. Kayak apa sedih dan kecewanya, sampai membuat dirinya meninggal dunia. Ratusan berikutnya sakit parah, sebahagian meninggal ratusan, sebahagiannya sakit parah. Nah, sudah kawin, lalu Sayyidina Abdullah ini berjalan-jalan pulang. Nah, dilihat oleh perempuan-perempuan yang belum mati tadi, sakit parah, sembuh, melihat itu kadang lagi sudah kepingin hendak menjadi istrinya Sayyidina Abdullah, karena cahaya itu sudah berpindah ke rahim Sayyidah Aminah. Nah, kenapa cahaya ini luar biasa lah, cahayanya alam semesta awal yang Allah ciptakan, sehingga menjadi ruh lah, sababul hayah, kehidupan, timbulnya alam semesta ini, lahirnya kita seberataan, itu berkah cahaya. Nah, sehingga kita ini adalah anak-anak daripada cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini adalah anak Sidin. Nah, abah kita ini secara nur hakikatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cahaya Nabi kita. Harus senang diadakan acara maulid ini, karena sama kita Jasirin mengingat kepada ayah kita secara ruh. Kemudian malam Jumat di bulan Rajab itu terpindahnya rahim nur itu ke rahim Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, lahirnya Nabi kita di bulan Maulid Rabiul Awal ini. Kemudian ujar Ibnu Ishaq, anna Aminah kanat tuhaddisu annaha utiyat hina hamalat bihi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah ini menceritakan, ketika itu aku didatangi oleh malaikat, lalu malaikat itu bertanya, wahai Sayyidah Aminah, sesungguhnya engkau mengandung bisaidi hajil ummah, penghulunya ini umat. Engkau sebenarnya ini telah mengandung penghulunya umat. Maka dijawab oleh Sayyidah Aminah, masa'artu bi anni hamaltu bihi wala wajadtu lahu siqalan wala wahaman kama tajidun nisa illa anni angkartu rab'a haudati.
Ujar Sayyidah Aminah, ulun tidak merasakan bahwa ulun ini sedang hamil, karena tidak ada tanda-tanda kehamilan ulun seperti mules parut, mengidam seperti dialami perempuan-perempuan yang lain. Akan tetapi sedikit yang membuat aku ini yakin bahwa ulun ini sedang hamil, karena di bulan ini roq'a haudati, kada haid lagi sudah. Nah itu aja nang membuat aku sedikit yakin, ujar Sayyidah Aminah. Sidin berucap, berkata, menjawab kepada malaikat itu, ulun tidak merasakan hamil, melainkan hanya sedikit yang ulun yakini di bulan ini kada lagi sudah haid, jasidin. Nah kemudian ujar malaikat pulang, wahai Sayyidah Aminah, mulai Rajab ini, bulan Rajab ini di hari Jumat, maka bacalah olehmu kuli u'idzuhu bil wahidis somad min syarri kulli ji hasadin. Nah baca terus pian ini kan aja sidin lah, bagi nang perempuan hamil pian bisi karena anak cucu, ingatakan bacaan ini, baca terus sebagaimana Sayyidah Aminah selalu membaca bacaan ini. Nah baca terus jasidin, jangan dihentikan, baca terus lah, dibaca terus. Bacaannya u'idzuhu bil wahidis somad min syarri kulli di hasadin. Baca terus. Ini amun dibaca bagi perempuan yang hamil, maka niscaya dia dipelihara oleh Allah dari segala gangguan jin untuk bayinya dan untuk mamanya. Nah dibaca terus. Jadi karena lahir anak ini insya Allah lahir dalam keadaan cerdas, soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalam janin dipeliharakan Allah, kadeda gangguan-gangguan setan, bisikan-bisikan itu kadeda mengganggu janinnya. Nah sehingga terlahir dengan sempurna, insya Allah jasidin, terlahir dengan sempurna. Baca terus. Tapi ujar ulama, cara membacanya ada. Kalau sudah sholat subuh, berwirid, berdoa, dan kemudian tuntung doa kita, maka bacalah berasing surah Inna Anzalna sebanyak 11 kali. Sudah itu hanyar pian sambung u'idzuhu bil wahidis somad min syarri kulli ji hasadin. Nah baca surah Inna Anzalna 11 kali setiap subuh sampai isuk baca pulang, isuk baca pulang, tutup dengan doa sekali tadi, u'idzuhu bil wahidis somad min syarri kulli ji hasadin. Nah tutup, karena sudah pian istirahat, berjalan, bangkit, sudah berjalan-jalan bubuhan perempuan yang hamil mengandung tadi, baca terus. Dah itu u'idzuhu bil wahidis somad min syarri kulli ji hasadin, baca terus. Di perjalanan bang baca juga, karena hendak santai-santai duduk, baca juga. Sambil membasuh piring kah, baca juga jasidin. Berapa pian mampu. Nah tapi setiap subuhnya selesai sholat subuh, Inna Anzalna tadi jasidin sebanyak 11 kali, tutup doanya sekali, u'idzuhu bil wahidis somad. Adapun di perjalanan baca terus jasidin. Nah itu kemana aja pian kada ada pamantang, karena Allah yang maharagu bayi kita dan ibunya tadi. Nah baca terus jasidin itu. Sudah kena jasidin mendekati kurang lebih 4 bulan 5 bulan. Nah itu mulai pembentukan janin. Banyak pian makan jambu biji, buah-buahan atau kacang-kacangan. Nah buah-buahan diperbanyak, kacang-kacangan diperbanyak, itu kurang lebih 4-5 bulan. Karena lahirnya kada percaya orang ini anak pian. Nah orang
kuitannya hancur, anaknya liwar langkarnya lah. Nggih. Nah itu jasiden, kita sudah hancur, sudah ya anggap sederhana lah jasiden. Nah kita baca ini bagus keturunan kita, langkar-langkar, amun lakian tampan, amun bebinian bungas-bungas jasiden. Kada sama hidung lon kuitan gana, cahaya warna kulitnya pun beda juga lah. Ini bagus diamalkan ini jasiden lah, biar orang Karang Bintang tapi macam bubuhan Palestina juga, Madinah, Mekah juga lah. Dibaca itu lah. Jadi jangan heran bian kuitannya bagus tapi anaknya sin hancur lah, karena waktu mengandung itu inyak ketujuh melihat nang diharamakan. Nah inya pembentukan janin itu jasinan tergantung kepada hati tenangnya si ibunya tadi. Makanya bagian suami itu kan jangan sampai dirusak hatinya, kecewa, nah cemberut terus kan nang bayi di dalam ini berbentuk kan nang kada baik juga. Jadi disenangkan hatinya, ketujuh melihat nang hijau-hijau, ketujuh melihat nang putih-putih, jangan ketujuh melihat salib, jangan ketujuh melihat nang berbuka aurat. Perilaku anak kita kan macam itu juga ketika lahir, tingkah lakunya ketujuh pian melihat nang putih-putih, putih kenainya lahir. Itu bubuhan ulama tasawuf sudah yang meriwayatkan akan perbentukan itu tergantung berbentuknya janin ini, itu tergantung kepada ibunya tadi apa nang dipikirkannya. Melihat nang hijau-hijau bagus, nang putih-putih bagus. Sampai sekarang ini pun kita jasiden amun bangun pagi nang pertama pian lihat itu adalah jasiden daun-daun yang hijau. Itu nang dilihat dulu, daun-daun yang hijau. Nah daun pisang kah, sawah kah, rumput-rumput nang hijau nang rindang, itu nang dilihat. Itu adalah menerangi mata kita karena hijau itu adalah disenangi oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu warna hijau. Jangan HP, amun HP pun boleh lah, boleh hai andaki gambar hijau dah pian anunya, apanya wallpapernya. Nah terlihat jo warna hijau. Nah daun-daun kah pian gambari wallpaper lah. Nah kemudian begitu sudah hendak lahir lah, jangan kada ingat membaca Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bikudratil malikil ma'bud. Baca laki pian kah, membaca piannya karena membaca lah kalimatnya apa? Hannah, ha, jangan ha, ha kecil, jangan Hannah. Hannah kuitan ibunda Maryam. Hannah, Hannah waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bikudratil malikil ma'bud. Amun kada kau mahapal pian mencatat lawan guru warli catatakan kena ada juga lah. Supaya lahirnya itu dimudahkan oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pian menghadiri orang yang hendak melahirkan, baca ayat kursi, baca tahlil lah, tasbih, tahmid, takbir, salawat, itu yang dibaca, maka akan dimudahkan Allah kelangsungan kelahiran orang yang hendak melahirkan tadi. Kemudian Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai 9 bulan, mulai bulan pertama Rajab sampai Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat turun, nabi-nabi turun,
lah untuk menghibur Sayyidah Aminah, karena yang dikandungnya ini adalah pemimpinnya umat, nabi yang ditunggu umat. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidin, ketika sampai waktunya, Sayyidah Aminah ini hanya serongan, sidin, hanya serongan. Lalu Sayyidah Aminah saat itu, sidin, di dalam sendiri, maka Allah temani dengan kayangan bidadari. Lawan juga Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam binti Imran hadir secara rohani, padahal sudah meninggal, sidin. Nah, itu menemani. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu keluarlah dengan sempurna. Banyak malaikat bertasbih, bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hendak lahir itu nang dibaca malaikat, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hendak lahir itu nang dibaca para malaikat. Nah, itu kan apian kalau hendak beelang kepada orang yang hendak melahirkan, nah baca itu jasin, itu akan membantu banar berkahnya. Lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ke dunia dari rahim ibunya. Di mana lahirnya Nabi kita Muhammad SAW? Lahirnya Nabi kita minal hasiratil yusra tahtat dunu'i summat tammili waqtihi khususiyatan lahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir itu dari Sayyidah Aminah di pinggang sebelah kiri. Pinggang sebelah kiri lahirnya. Lenang di kemaluan, tapi di pinggang sebelah kiri. Ujar ulama lah, ujar sidin, kullun wa kullun minal anbiya ghairu nabiyina mauluduna min fawqil farji wa tahta surrah. Semua nabi selain Nabi Adam, semua nabi selain Nabi Adam itu lahirnya di atas kemaluan, di bawah pusat. Semua nabi itu melainkan Nabi Adam. Nabi Adam kan kada ada ayah dan ibunya. Semua nabi itu lahir di atas kemaluan, di bawah pusat. Itu lahirnya. Nah, Allah bedakan dengan nabi kita lagi yang terakhir. Lahirnya nabi kita memang di atas kemaluan, di bawah pusat, tapi menyamping ke sebelah kiri. Di pinggul sebelah kiri lahir Nabi kita Muhammad SAW tanpa sesar, kada dahulu sesar, dengan kudratnya Allah, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa para nabi itu lahirnya seperti itu, kada seperti kita? Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan para nabi itu, keluarnya pun tidak di tempat kotoran, tapi di atas kemaluan. Nah, keluarnya dengan kuasanya Allah. Lah, nabi kita di samping sebelah kiri, di pinggul sebelah kiri. Nah, nabi yang dahulu itu di atas kemaluan, di bawah pusat, itu masih dekat dengan tempat keluarnya kotoran. Masih dekat, walaupun kada keluar di tempat kotoran, tapi masih dekat. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ini jauh lagi daripada tempat kotoran. Pertanda adalah khususnya Nabi akhir zaman, Nabi yang awal dan Nabi yang akhir. Sucinya luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana ada orang berkata bahwa nabi-nabi itu sama lahirnya dengan kita, keluarnya juga di kemaluan, di kotoran, maka itu jasidin boleh diperangi dan dibunuh. Nah, boleh diperangi karena itu penghinaan lah, pelecehan untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Nabi kita lahir ke dunia sudah dalam keadaan bersunat, sudah dalam keadaan sempurna dan sujud kepada Allah, ingat kepada Allah, dan Nabi kita ada tandanya, sudah bertanda di belikat zohir belakang, sudah ada tandanya. Itu tandanya itu seperti telur burung dara, bulat.
putih, ada tulisannya Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Nah ini kalau pian jasirin hendak keluar rumah dibaca ini Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh, kemana aja pian berjalan diselamatkan Allah sampai balik ke tempat pian membaca tadi di rumah umpamanya Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Nah itu Nabi, Allah selalu bersama Nabi, kita baca itu maka Allah pun selalu bersama kita karena kita mengambil berkah wasilah dengan Allah selalu bersama Nabi. Kita baca terus itu diingat jasin hendak keluar rumah diselamatkan pian kemana aja berjalan insya Allah tujuan lancar, bulik dalam keadaan sempurna jua, selamat diselamatkan Allah. Nah kita selamat ya keluar rumah, tapi kadang-kadang kecewa ke tujuan, bulik dalam keadaan sedih hati, kada bahagia. Nah baca itu jasin Anda untuk menyelamatkan kita ke tujuan dan sampai bulik ke rumah. Kemudian nabi-nabi yang terdahulu tandanya itu berbeda dengan tanda nabi kita. Semua nabi itu tanda kenabian yang terakhir, tanda kenabian yang dahulu nang ribuan nabi yang dahulu itu ada tanda tahilalat di telapak tangan sebelah kanan, ada tanda tahilalat warnanya putih macam mutiara. Semua nabi, melainkan nabi kita kada ada di telapak tangan tapi ada di zohir belakang. Nah kalau nabi nan dahulu ada tahilalatnya warnanya putih, jangan hirang tandanya lah, atau kayak pucat itu tanda kami kodok. Kalau lain tanda nabi itu butir kah, kutil kah, butir kah, butir lah. Nah lain tanda nabi kalau ada mengaku kena orang kampung, aku ini adalah tanda, aku ini adalah nabi, lihati tandanya dulu. Amun kadada lain nabi, amun ada jobang hirang warnanya, ini lain tanda nabi, ini tanda kodok toh jepihan lah, tanda cupang. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW di mana andaknya di zohir belakang itu pas tepat di bepintangan dengan hati di bawah susu sebelah kiri. Nah di situ jadi di belikat belakang beserong sedikit ke kiri, pas tepat tok jasirin andaknya di hati Nabi. Nah jadi kita kan bisi hati andaknya di sebelah kiri di bawah susu sebelah kiri. Makanya ketika orang berkiam sholat itu jasirin andak pas tangan pian hanyar kena tangan kanan ini beserong sedikit ke bawah susu sebelah kiri. Tangan kiri ini pas saja kalau orang berkiam sembahyang, pas saja tengah-tengah, jangan dikeiniakan karena mereng benar waktu tangan kanan memegang ke kiri, rata aja tangan kiri ini. Nah tangan kanan ini kan nang memegang berkiam tuh di sini. Nah nih jangan di sini. Nih di sini nang halus kalau andak dua. Ini kan andak dua juga di atas. Jangan macam ini. Nah seperti ini nah jasirin. Nah yang terhalus sama kita memegang yang supaya pisit memisiti iman ujar kita. Nah kita di lautan terombang-ambing diberi pelampung umpamanya jerejen, ganal ombaknya sekira pian memegang kuat tuh nang mananya tangkainya nang halus tuh, kalau jangan nang ganal ditempur ombak banyu pasti lepas, tapi nang halus tuh insya Allah bertahan nya. Nah ini sama kita memegang nang halusnya, jangan nang di lamaknya, di halusnya, supaya pisit iman kita kada lepas di dalam ibadah. Jadi kalau pian pegang ini itu dengan berkah itu karena hati kita nyaman mengingat Allah, itu berkahnya. Nah anak di sini dua jasirin. Nah lah sudah. Nah kemudian pegang hati lah. Nah karena hati ini mulia benar, memegangnya pun menutupnya dengan tangan kanan tadi, jangan tangan kiri. Diriwayatkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau ketika lahir ke dunia itu sempurna penciptaan, kaning Nabi tebal, melengkung seperti huruf nun, seperti busur panah,
bulu matanya tebal, lantik dan lembut. Nah, dan juga Nabi kita mulutnya terlihat sangat indah, menarik. Nah, kemudian Nabi kita juga mempunyai janggut tebalnya sekacakan, kada tebal benar janggut sidin sekacakan, dan sangat bersih. Dan juga Nabi kita mempunyai rambut panjang terhurai hingga sampai ke bawah bahu telinga. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW air keringatnya putih bersih seperti mutiara dan harum, bahkan lebih harum daripada minyak misik. Dan kulit Nabi kita Muhammad SAW itu putih bercampur kehabang-habangan, putih bercampur kemerah-merahan. Baca aja doa-doa aja sini apa yang dibaca Sayyidah Aminah kayak itu juga karena lahir anak lah. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad SAW apabila orang itu pernah bersalaman lawan Nabi kita, maka tangannya itu harum sepanjang masa, harum sepanjang masa. Biar mandi, biar disabuni tangannya. Amun sudah pernah bersalaman Nabi dalam mimpi kah di manakah, pasti harum tangannya tanpa minyak harum berhari-hari sepanjang masa, selama ia selalu beriman sampai hingga akhir hayatnya. Dan Nabi saat itu didengar oleh Sayyidah Aminah ada suara tupu bi Muhammadin, tupu bi Muhammadin. Ada suara itu berkata, bawa berkeliling seorang bayi ini, bawa berkeliling Nabi ini. Nah, bawa berkeliling lah sampai mendengar oleh Sayyidah Aminah itu adalah suara-suara malaikat. Dibawalah bayi sidin ini ke seluruh penjuru alam semesta. Dibawa kemana? Nabi kita saat bayi oleh malaikat dibawa ke aras Nabi kita, dibawa ke surga Nabi kita. Nah, dibawa bahkan ke neraka Nabi kita, tapi diperlihatkan aja untuk diperkenalkan, sehingga penduduk ahli surga saat itu menyebut nama Nabi kita waktu bayi dengan sebutan Abdul Karim, Abdul Karim. Penduduk ahli neraka bang, Abdul Jabbar, Abdul Jabbar. Penduduk ahli aras dengan sebutan Abdul Hamid. Dan juga Nabi kita dibawa di kelompok-kelompok setan, golongan setan. Setan menyebut nama Nabi kita dengan sebutan Abdul Qahar. Abdul Qahar, maksudnya ujar setan ini karena hamba nang keras, kada hendak mengikut ajakan kita. Itu ujar si setan, sehingga mereka memanggil nama Nabi kita dengan sebutan Abdul Qahar. Di jin itu menyebut nama Nabi kita Abdur Rahim. Nah, Abdur Rahim nih diketujuh jin Abdur Rahim, kada mau mengganggu jin kena. Namun kita tahu nama Nabi kita diketujuh oleh jin yaitu Abdur Rahim. Di gunung-gunung Abdul Khaliq, naik ke puncak gunung aturnya harus tahu gunung-gunung itu memanggil nama Nabi kita dengan sebutan Abdul Khaliq. Di daratan Abdul Qadir, di air Abdul Muhaimin, Abdul Muhaimin dipanggil nama Nabi kita. Di ikan memanggil nama Nabi kita dengan Abdul Kudus, karena Nabi kita dibawa ke dasar laut. Nah, dibawa ke dasar laut, dibungkus dengan cahayanya malaikat-malaikat sehingga kada lamas Nabi kita. Maka ikan-ikan melihat ini bayi indahnya, lalu mereka memanggil Abdul Kudus, Abdul Kudus. Di binatang buas mereka memanggil nama Nabi kita Abdus Salam. Nah, binang ke harimau, ke macam-macam jasirin lah, ke nang binatang-binatang nang harimau nang beruang dan yang lain-lainnya. Mereka memanggil nama Nabi kita Abdus Salam, Abdus Salam. Kalau bertamu kan binatang buas, Abdus Salam. Nah, pinandu suara kita diketahui oleh binatang buas. Ini adalah nama seorang nabi akhir zaman. Nah, Abdus Salam. Di burung-burung diperkenalkan nabi kita, dibawa juga ke
burung-burung. Maka burung-burung memanggil nama Nabi kita dengan sebutan Abdul Ghaffar. Abdul Ghaffar. Kemudian Nabi kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan Yasin. Nah, Toha atau Yasin. Jadi Allah memanggil nama Nabi kita Yasin. Sehingga dengan waktu yang singkat Nabi kita seketika bayi sudah diketahui seluruh penjuru alam semesta. Lalu ujar Sayyidah Aminah, si malaikat itu membawa pulang ke pangkuanku. Sebelum malaikat itu menyerahkan kepada diriku, bayi ini diserahkan kepada diriku, maka malaikat itu memasukkan ke sela-sela sayapnya dan menciumnya dan menyayanginya. Kemudian diserahkanlah kepadaku, ujar Sayyidah Aminah tadi Jasidin. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW dengan ringkas ini kelahiran Nabi kita, kisah kelahiran Nabi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita sekalian, mengampuni dosa kesalahan kita, kedua orang tua kita, keluarga-keluarga kita, kawan-kawan kita kaum muslimin dan muslimat, dan semoga Allah menguatkan iman kita, selalu beriman kepada Allah dan kepada Nabi kita sampai hingga akhir hayat kita. Allah memudahkan urusan kita dunia akhirat, dan semoga Allah memberi syafaat kepada kita sekalian dengan bukti cinta kita kepada Nabi mengadakan acara maulid ini, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama-sama di dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Salah dan hilaf ulun banyak-banyak minta ridho, minta halal, minta ampun kepada pian sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbil kiram syai'ulillailahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma wa'fu anna ya rahman wa'fu anna ya rahim wa'fu anna ya rahman rahimin. Allahumma kama anta alana bil iman fazminhu wa kama anta alana bil islam fazminhu wa kama anta alana bil afiyah fazminha. Ilahana tub alana taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubah wa maghfirata wal hidayah wal istiqamatul khatimah wa hawil ahwalana wal muslimin ila ahsin hal. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amal yuqarribuna ila hubbika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minkum.